Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfin Raulia dari Prodi Sastra Inggris kelas 02 SIGEK 002. Di sini saya akan presentasi atau mengerjakan tugas dari bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan presentasi tentang aksamul kalimah, profil singkat dari aksamul kalimah ini. Dia itu seperti kalau dalam bahasa Inggris mungkin grammatical ya, grammar. Dalam bahasa Inggris itu ada namanya part of speech dan dia memiliki pembagian-pembagian. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu disebut aksamul kalimah, sama kayak part of speech gitu. Nah, dia itu ada 3. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris kan ada kayak noun, pronoun, dan lain-lain ya, banyak ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dia cuma 3, yaitu isim, fiil, dan harfun. Nah, di sini aku bakal ngejelasin secara singkat ya, apa itu aksamul kalimah dan pembagiannya seperti apa dan contoh-contohnya itu kayak gimana. Nah, di sini lanjut aja ke 3 jenis aksamul kalimah. Yang pertama itu isim. Nah, isim itu kalau misalkan dalam bahasa Inggris dia bisa disebut dengan noun ya, nama. Kayak nama tempat, nama hewan, nama binatang, dan lain-lain. Nah, kalau yang kedua itu ada fiil. Fiil itu dia kata kerja atau disebut verb ya. Kan kalau dalam verb bahasa Inggris kan dia ada verb 1, verb 2, verb 3 bersama fungsinya masing-masing. Kalau dalam bahasa Arab nanti ada pembagiannya lagi. Yang ketiga itu ada harfun. Harfun itu preposisi, kayak suatu kata yang tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nanti aku bakal jelasin di slide berikutnya. Nah, yang pertama ini ada isim. Isim ini kalau dalam apa ya namanya, kalau secara istilahnya ya, isim ini kata yang menunjukkan suatu makna yang tidak terikat dengan waktu. Contohnya itu kayak nama tempat, nama hewan, pokoknya nama, seluruh nama yang ada di alam dunia ini disebut dengan isim. Kalau misalkan dalam part of speech, isim itu bisa difungsikan sebagai noun, pronoun, adverb, dan adjective. Jadi dia itu bisa kayak kata sifat atau kata ganti. Kayak misalkan kalau di dalam bahasa Inggris kan dia ada pronoun itu kan kayak to be ya. To be itu kayak I, we, they, he, she, it. Kalau dalam bahasa Arab itu kayak huwa, huma, hum, ya, huma, huna, kayak gitu. Kayak misalkan ana. Ana itu kan artinya saya. Saya itu kalau dalam grammatical Inggris dia itu I kan, dia sebagai pronoun kata ganti gitu kan. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Arab, ana itu sebagai isim karena dia menunjukkan saya gitu, menunjukkan sesuatu yang tidak terikat dengan waktu gitu. Contohnya di sini kalau aku ambil dari kata benda, dia ada kitabun. Kitabun itu artinya buku, dan kalau misalkan dari nama tempat dia ada baitun. Baitun artinya rumah, dan yang terakhir itu nama orang ya, Ahmadun misalkan. Dia berarti Ahmad gitu, nama seseorang gitu. Nah, itu profil singkat tentang isim ya, nama gitu. Jadi nama, jadi secara singkat itu isim itu ya cuma nama aja, nama seluruh yang ada di dalam dunia ini. Mau nama tempat, nama hewan, nama tumbuhan, nama apapun itu. Nah, lanjut itu yang kedua ada fi'lun. Fi'lun itu kata kerja. Nah, ini kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu dia verb ya. Nah, karena di dalam bahasa Inggris ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Kalau dalam bahasa Arab dia ada fi'il madi, mudhari, dan amr. Mungkin sebagian orang udah familiar ya sama kata ini. Nah, kalau fi'il madi dia itu ada jadi dia itu kata lampau ya, past tense gitu. Contohnya kayak kataba. Kataba kan artinya menulis. Jadi kalau misalkan dia bentuknya kataba, menulis, itu dia kan past tense, jadi telah menulis gitu artinya. Jadi fi'il madi itu ya past tense gitu dari bentuk jadi sama aja kayak verb to-nya gitu, verb to-nya gitu. Nah, yang selanjutnya ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu untuk kata sekarang, present tense, dan kata yang akan datang, mustakbal ya kalau bahasa Arabnya. Dia itu namanya future tense. Kalau fi'il mudhari itu ada present tense dan future tense, sama aja kayak gitu. Dia contohnya itu kayak yaktubu. Jadi kalau misalkan tadi cuman kataba, sekarang cuman yaktubu ditambahin ya, nun atau waw atau alif di depan hurufnya itu. Nah, itu dari fi'il mudhari ya. Yang ketiga itu ada fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Kalau dalam bahasa Inggris itu imperatif ya, imperatif.
Kayak misalkan contohnya dari tadi kataba diubah jadi yaktubu jadi fi'il mudhari. Nah, kalau misalkan mau diubah lagi jadi fi'il amr, dia ditambahin depannya itu huruf alif dan di ujung kalimatnya disukunkan. Jadi kalau misalkan tadi kataba diubah jadi uktub gitu. Jadi depannya ada alif dan akhir kalimatnya itu disukunkan. Nah, itu disebut dengan fi'il amr atau kata perintah. Lanjut lagi, yang terakhir itu ada harfun ya. Jadi kan 3 jenis tadi. Ada ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, kalau harfun ini preposition sih kalau dalam bahasa Inggrisnya itu. Bisa disebut dengan preposition. Nah, harfun adalah jenis kata dalam bahasa Arab yang tidak memiliki makna tersendiri. Jadi dia tuh kalau misalkan sendiri doang dia tuh nggak ada artinya gitu. Jadi dia tuh harus digabung dengan kalimat atau kata yang lain gitu. Jadi dia itu berfungsi sebagai penghubung, bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition, atau penegasan makna dalam sebuah kalimat. Contohnya ya, aku ambil contoh di sini ada fi, artinya di dalam. Nah, kalau preposition kan kayak di atas, di bawah, di dalam gitu kan. Artinya itu kan kalau misalkan conjunction juga kayak dan, so kayak yang fanboy itu. Nah, kalau misalkan contoh lain itu di atas, itu ala yang kayak aku tulis di PowerPoint-nya itu. Nah, yang terakhir ini aku jelasin tentang contoh kalimatnya ya. Jadi kalau misalkan tadi isim fi'lun dan harfunnya itu disambung jadi suatu kalimat, dia jadi kayak gini bentuknya nih. Kataba Ahmadun alal maktadi, yang artinya itu Ahmad menulis di atas meja. Kok bisa kayak gitu? Nah, kita lihat unsur dari setiap katanya itu, dari setiap mufrodatnya kalau bahasa Arabnya itu ya. Kataba itu dia artinya kan tadi dia bentuk dari fi'il madi ya, fi'il yang past time telah berlalu. Kataba artinya menulis. Ahmadun itu dia tadi nama kan, nama tadi masih ingat kan, nama apa? Ismun. Nah, kalau nama itu ismun itu nama dari semua ini itu. Ahmadun. Nah, kalau misalkan dilanjut dengan harfu ala, tadi kan ala tidak bisa berdiri sendiri ya, karena dia artinya di atas. Jadi kalau misalkan dia cuman ala aja, jadi dia nggak ada artinya. Kalau misalkan kayak ismun, fi'lun, dan harfun itu kan ismun fi'lun kan dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau misalkan harfu dia harus ada pasangannya gitu, ada penguatnya gitu ya. Ala itu artinya harfun, ya atas. Maktabun itu kan tadi, maktabun itu kan nama meja ya, nama benda. Nah, kalau misalkan dia diikuti, nah si harfun diikuti dengan ismun, dia disebutnya ismu jar, karena si ala ini namanya harfu jar, jadi diikuti dengan si ismun, jadi namanya ismu jar gitu. Jadi maktabun itu dari tadi ismu, nama gitu. Jadi ini profil singkat tentang part of speech dalam bahasa Arab ya, atau kalau misalkan dalam bahasa Arab namanya itu aksamul kalimah. Jadi segini aja penjelasan singkat dari aksamul kalimah atau part of speech dalam bahasa Arab itu dari aku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.